Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencari saham di sektor pertambangan dengan dividen yield yang tinggi dan juga perusahaan pertambangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Yang pertama kita mencarinya di IPUTGO untuk menyeleksi. Pertama yaitu hutang kurang dari 1, lalu return on equity lebih dari 10% 1 tahun, dan tidak pernah mengalami kerugian. Lalu kita cari di bidang mining atau pertambangan. Ya, di sini muncul beberapa perusahaan yang telah di screening atau diseleksi, dan kita tentukan dari hutang yang terkecil. Nah, di sini kita akan lihat dari Harum, Cita, MBAP, MBOH, PTBA, dan seterusnya, dan kita lihat di RTI Bisnis. Pertama tadi yaitu perusahaan Harum Energi. Ya, kita lihat di case statistiknya atau rasio-rasionya. Di sini earning per share-nya atau EPS-nya fluktuatif, naik turun karena pertambangan mengikuti harga tambang dunia. Ya, kita lihat di sini kas yang dimilikinya 7 kali lebih besar daripada hutang yang dimilikinya. Jadi mereka akan bisa membayar hutangnya dengan kas. Dan kita lihat di sini, kita pergi ke financial. Di sini dalam 5 tahun terakhir terdapat kerugian di tahun 2015. Lalu dividen yang dibagi 2%. Jadi ketika kalian memiliki Harum saham ini, misal membeli 10 juta, maka dividen yang diberi 200.000. Ya, selanjutnya yaitu kita atur lagi. Sektor pertambangan ini selalu naik turun setiap tahunnya karena mereka itu komoditas, ya kawan, menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu Cita. Cita Mineral Investindo. Kita lihat di sini dividen yield-nya 4,65%. Dan berikut DER dan kas rasio yang dimilikinya. Kita lihat financialnya. Dalam 5 tahun terakhir dia mengalami kerugian di tahun 2015 dan 16. Selanjutnya yaitu MBAP. Kita lihat di sini laba bersihnya naik turun dan tidak pernah rugi, sehingga ini menurut saya layak untuk dibeli karena dalam biasanya komoditas itu mengalami rugi tapi dia bisa bertahan.
Kita lihat di earning per share-nya, ya di sini dia naik turun ya. Dividen terakhir yang dibagi kemarin yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp358 setiap lembar saham. Dividen yield-nya yang dibagi untuk misalnya kalian beli hari ini, mungkin tahun depan bisa diberi 7,7% atas pembelian kalian. Di sini kita lihat cashnya 166% dari wajibannya, dan ROE-nya tinggi sekali. Selanjutnya yaitu MYOH. Di saham ini untuk tahunannya kita lihat di financial yang berwarna pink, earning per share atau laba bersihnya dia tidak pernah mengalami rugi, teman-teman. Kalau di tahun ini di kuartal pertama bulan 1 sampai 3 dia mengalami kerugiannya, mungkin karena Covid di Cina, maka ekspornya itu diblokir atau ditutup sementara sehingga mempengaruhi penjualan. Dividen yield-nya yaitu 8,64%. Dan kita lihat di sini ROE-nya tinggi dengan hutang sedikit dan cash-nya itu 139, di atas 100% ya. Dia membagikannya dalam bentuk USD, namun ketika kita menerima dividennya itu dalam bentuk rupiah. Terakhir kemarin dia membagi Juli dibaginya. Selanjutnya PTBA. PTBA kita lihat di sini dia malah cenderung itu 2017-18 naik kawan, dan tidak pernah mengalami rugi. Kita lihat dividen yield-nya ketika harga pasarnya sekarang 2020, maka dividen yield-nya itu 16,16%. Tinggi nih kawan. Jadi misalnya kalian membelinya 100 juta, ya kemungkinannya dapat 16 juta tiap tahun. Lumayan sih daripada mengontrakkan rumah. Lalu kita lihat DER-nya 39,5% dan cash-nya 167, ROE 18%. Dan dividennya dibagi, dia tiap tahun rutin membagi dividen. Terakhir kemarin dibagi 326 per lembar saham. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi pandangan buat kalian yang ingin membeli saham dengan dividen tinggi di sektor pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.